Siu, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten tambang nikel, yaitu PT Vale Indonesia dengan kode emiten INCO. Indonesia saat ini memiliki mimpi untuk bisa mewujudkan program hilirisasi yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden telah memerintahkan penguatan hilirisasi industri pertambangan, terutama nikel. Targetnya, biji nikel alias nikel ore dapat diolah di Indonesia sehingga menjadi barang jadi, yaitu sebagai bahan utama produksi baterai. Langkah tersebut kemudian diiringi dengan kebijakan pelarangan ekspor biji nikel pada tahun 2020. Selama ini, biji nikel hanya mampu diolah di dalam negeri menjadi bentuk setengah jadi seperti ferronikel dan nikel pig iron. Kemudian, produk tersebut langsung diekspor ke negara tujuan untuk diolah menjadi produk industrialisasi. Alhasil, negara tujuan mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Salah satu perusahaan tambang nikel yaitu PT Vale Indonesia atau INCO akan berakhir kontrak karya perusahaan pada tahun 2025. Pemerintah pun sedang menyusun rencana divestasi saham agar perusahaan itu tetap menjaga kelangsungan bisnisnya. Emiten tambang itu harus punya izin usaha pertambangan khusus dari pemerintah. Ini adalah kesempatan pemerintah untuk mengendalikan Vale, yang akan berpengaruh pada integrasi antara sektor tambang nikel dengan smelter di Indonesia, khususnya melalui badan usaha milik negara. Dan pemerintah harus menjadi pemegang saham pengendali di PT Vale Indonesia. Ini akan menjadi momentum penting dalam memacu hilirisasi nikel di dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah bagi negara. Dengan proses tersebut, maka akan ada integrasi yang memunculkan rantai pasok utuh dari nikel. Lalu, bagaimanakah kondisi fundamental dari Vale Indonesia pada saat ini? Yuk kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini. Saat ini, BUMN Tambang MinID baru memiliki saham Vale sebesar 20%. Sedangkan, pengendali Vale Indonesia yakni Vale Canada Limited masih memegang 43,7%. Selanjutnya, Sumitomo Metal Mining Company Limited memiliki saham sebesar 15%, diikuti oleh investor dengan kepemilikan di bawah 2%. Vale juga telah melepas 20,3% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham INCO, yang belakangan diketahui bahwa 60% saham yang terdaftar di BEI pemiliknya adalah asing. Sementara itu, penambahan kepemilikan saham tanpa hak pengendalian dan konsolidasi keuangan dinilai oleh MinID kurang strategis. Dengan adanya hak pengelolaan, akan memberikan dampak besar bagi penerimaan negara, karena rantai bisnis mulaan nikel mentah itu kini dapat diolah menjadi barang industrialisasi berupa baterai sel dan baterai pack dengan hadirnya Indonesian Battery Corporation yang siap menjadi lokomotif pabrik baterai Indonesia di bawah kepemilikan saham Pertamina, PLN, Antam, dan Inalum. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan Vale akan mendivestasikan 14% sahamnya. Angka ini di atas ketentuan, yakni harus melepas 11%. Jika benar Vale akan melepas 14% sahamnya dan diserap oleh holding BUMN pertambangan yaitu MinID, maka MinID akan menguasai 34% saham dari Vale Indonesia. Namun, jika MinID enggan, maka divestasi dapat dilakukan dengan ditawarkan ke publik melalui Bursa Efek Indonesia. Jalan terakhir, dengan membuka opsi divestasi ke Bursa Saham Indonesia, memang diperbolehkan dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Namun, ini juga memungkinkan pada akhirnya mementingkan kepentingan nasional menjadi susah untuk diwujudkan. Mengingat saat ini kepemilikan saham INCO di BEI, 60%-nya dipegang oleh pihak asing, dan negara tidak punya hak pengendalian atas jalannya perusahaan. Masalah divestasi saham Vale telah dibahas antara Komisi 7 dan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja yang digelar beberapa waktu yang lalu. Adapun kesimpulan rapat itu antara lain, yakni Komisi 7 DPR RI meminta Menteri ESDM mendukung penuh holding BUMN pertambangan yaitu MinID
untuk mendapatkan posisi saham pengendali pada PT Vail Indonesia. Di sisi lain, PT Vail Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan tambang terkemuka di tanah air, mencatatkan prestasi yang gemilang dalam kinerja keuangan pada kuartal pertama di tahun 2023. Lonjakan luar biasa itu terlihat pada berbagai aspek yang membuktikan keberhasilan perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang berat di masa kini. Prestasi terkini ini semakin memperkuat posisi Vail Indonesia di pasar dengan pendapatan yang meningkat sebesar 35,3% dari 235 juta US dollar menjadi 363 juta US dollar pada kuartal pertama tahun 2023. Pertumbuhan pendapatan yang sangat positif ini membuktikan kesuksesan perusahaan dalam menjalankan strategi yang kuat dan berdaya saing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, laba bruto perusahaan juga melonjak tajam, meningkat 42 juta US dollar dari 92 juta US dollar menjadi 134 juta US dollar. Kenaikan ini menunjukkan efisiensi operasional dari PT Vail Indonesia yang semakin ditingkatkan sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar di tengah persaingan industri yang ketat. Namun, peningkatan kinerja perusahaan juga dibarengi dengan kenaikan beban usaha, yakni dari 4,3 juta US dollar menjadi 6,1 juta US dollar, serta beban lainnya yang meningkat dari 1,5 juta US dollar menjadi 9,2 juta US dollar. Hal ini menandakan perlunya upaya dari perusahaan untuk terus berinovasi guna mengoptimalkan kinerja dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Laba usaha juga mengalami peningkatan yang signifikan, melesat dari 87 juta US dollar menjadi 119 juta US dollar. Tidak hanya itu, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga meningkat pesat dari 67,6 juta US dollar menjadi 98,1 juta US dollar di kuartal pertama tahun ini. Pencapaian ini menegaskan komitmen perusahaan untuk memberikan hasil maksimal kepada para pemangku kepentingan. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pertumbuhan aset perusahaan yang mencapai 135,4 juta US dollar dengan total nilainya yang mencapai 2,7 miliar US dollar pada bulan Maret 2023 dibandingkan dengan 2,6 miliar US dollar pada Desember 2022. Selain itu, ekuitas dari perusahaan juga meningkat menjadi 2,4 miliar US dollar pada bulan Maret 2023 dari 2,3 miliar US dollar pada bulan Desember 2022. Ini menandakan kepercayaan dan keyakinan investor terhadap PT Vail Indonesia. Pengurangan liabilitas terjadi dari 303 juta US dollar pada bulan Desember 2022 menjadi 340 juta US dollar pada bulan Maret 2023. Ini merupakan bukti dari manajemen keuangan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Arus kas dari aktivitas operasi PT Vail Indonesia sebesar 139,5 juta US dollar pada bulan Maret 2023. Ini menandakan kinerja operasional yang baik, sementara peningkatan nilai arus kas sebesar 83,1 juta sampai dengan akhir Maret 2023. Hal ini menunjukkan bahwa PT Vail Indonesia memiliki visi dan strategi yang kokoh dalam menghadapi tantangan ke depan. Prestasi impresif ini menjadikan PT Vail Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri tambang nasional. Dengan pencapaian yang positif ini, perusahaan menegaskan dirinya sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan di sektor yang kompetitif ini. Akhirnya, bagaimana pendapat CEO semua mengenai emiten Vail Indonesia? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya.